Dia adalah lulusan sarjana. Dan dia bekerja sangat giat. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dalam waktu sebulan saja, dia sudah mengunjungi 5 provinsi dan juga 11 kota. Dia sudah menghabiskan begitu banyak biaya. Akhirnya dia membuat motor berkecepatan ganda dengan cara kami. Aku mau tanya, dari mana komponen ini berasal? Nona Yang, kau masih ingat pertemuan pertama kita? Sebelum kami membeli mesin produkmu, pabrik kami sudah mengetahuinya kalau komponen-komponen mesin itu dipasok dari daratan Tiongkok. 2 pabrik. Tunggu, biar aku tebak ya. 2 pabrik ini ada di pantai tenggara Tiongkok. Seharusnya adalah provinsi Fujian. Mudah sekali ditebaknya. Ternyata kau sudah ada persiapan. Aku Chen Xianghe tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Benar, semua sudah dipersiapkan. Bicara yang lain. Bicara mengenai Xie Qiang, kau tahu program yang dia buat? Lebih banyak berapa macam dibandingkan ahli dari Jepang? 16 macam, luar biasa kan? Direktur? Ya? Ini beberapa nama kaos kaki kita yang dibuat di departemen penjualan. Baiklah, biar aku lihat. Fokus dengan urusanmu ya. Penjualan kita belum dimulai dan kau berpikir untuk membuat merek sendiri. Pemikiran yang sangat maju. Apakah merek itu bukan hal yang penting? Misalnya ketika membicarakan jam tangan, merek apa yang muncul dalam pikiranmu? Merek Shanghai. Merek Shanghai? Bagaimana dengan permen? Kelinci putih. Kau yang mirip kelinci putih. Kalau sepeda apa? Merek Phoenix. Phoenix. Sepedamu pasti mereknya itu, ya kan? Lalu bagaimana kalau dengan arak putih? Hai, tentu saja merek Mautai. Kau pasti sudah sering minum itu, ya kan? Kalau kita bicara kaos kaki, kira-kira merek apa yang akan muncul dalam pikiran orang? Yangtze, ya kan? Tapi bagaimana Yangtze itu? Ya, kau benar. Kau juga tahu merek Yangtze? Iya, semua orang juga sudah tahu merek Yangtze kan? Xiao Jiang, Ya? Laoyan, aku punya ide. Aku harap kaos kaki yang diproduksi oleh mesin kita sendiri disukai oleh seluruh masyarakat. Aku harap kemudian hari nanti, ketika orang-orang membicarakan kaos kaki, mereka akan memikirkan merek kaos kaki kita. Jadi, aku berencana untuk membuat nama yang bagus. Aku sudah periksa daftar ini dan tidak ada yang suka. Dan sudah aku putuskan namanya adalah merek Yichu. Merek Yichu? Ya. Bagus. Iya, bagus. Iya, nama yang bagus. Permisi. Xiao Xiu, coba lihat apa itu. Aku mau beli. Taruh di sana, taruh saja di sana. Awas, hati-hati. Aku mau beli. Kita pulang dan nonton TV ya. Ayo pulang, kita pulang sekarang ya. Ayo. Kanan lagi. Kanan? Ya. Iya. Sedikit lagi. Bagaimana? Jangan gerak-gerak. Iya, sudah bagus. Sedikit lagi. Sudah? Iya, sedikit lagi. Bagaimana sayang? Sudah bagus kan? Jangan bergerak lagi. Jangan bergerak. Oh, seperti tadi ya? Bagaimana? Iya, sudah segini saja. Sini, ibu pangku ya. Sudah, jangan kau tepuk ya. Sudah, jangan diubah. Sudah, jangan bergerak. Sudah bagus gambarnya. Iya, sudah. Orang sekarang sangat pintar ya. Kita bisa nonton TV tanpa harus keluar kan? Ini belum apa-apa. Di luar negeri TV-nya besar, ada warnanya lagi. Bagus. Iya. TV berwarna? Iya. Seperti apa ya bentuknya? Oh ya, Icu. Tadi Mandor bilang
Katanya aku akan dipromosikan. Nanti kalau penghasilanku semakin banyak, aku bisa membelikanmu televisi berwarna, benar kan? Bagaimana? Ini. Tadi aku ke kota dan melihat ini mereka ada kalendernya dengan foto artis film itu. Kalau aku jual pasti laku ya. Bagaimana? Aku merasa pemikiranmu itu berbeda kalau dibandingkan orang lain. Ini belum apa-apa. Aku malu dulu. 你身上不好，又连日事多，该歇歇才是。又进来做什么？ Ichun, 大哥哥来了。 bukankah kita berdua sudah sepakat? Aku yang cari uang dan kamu jaga anak di rumah. Karena kamu adalah wanita, kalau terlalu banyak keluar, nanti kena matahari. Tidak baik. Orang-orang di stasiun bilang apa tentang aku? Tidak ada. 什么事儿？ Tidak ada. Cao Jiaqing, kalau dia berani berkata sembarangan, aku pukul dia. Aku mau hidup bahagia. Kau percaya padaku kan? Iya, aku percaya. Bro Tasyan! Bro Tasyan! Ya, sekarang ini aku merasakan seperti benar-benar manusia. 原来是被 Temanku datang. 你大妹妹 Sebentar. 你二婶子家，你跟你二婶子说就是了。她一个小孩子家，何曾经过这样的事？倘若料理不周全，反而惹人 Ada masalah. 笑话 Istriku sakit. Aku pikir hari ini. 是 Apa kau bisa menggantikanku menjaganya hari ini? 是怕大妹妹忙活了吗？大妹妹从小玩笑人就 Ichu, aku harus menggantikan Cao Jiaqing malam ini. Istrinya sakit. Iya. 侄儿媳妇儿的份上，就看在死了的份儿上吧。 Kenapa dia mempermainkanmu? 大哥哥说的 Mempermainkan apa? Kau jangan bela dia. 了吧？ Dia mau main kartu kan? Istrinya baik-baik saja. Aku lihat dia tadi sore. Keluarga siapa yang tidak punya masalah? Lagi pula, tetap harus ada yang menjaganya, dan aku harus menjaganya. 这 Kau mengerti kan? 不行的，外头的事 Nanti aku pulang menjelang pagi. 清楚了，不过是里头 Kau itu payah. 我也 Ya, 不懂的。问他 Pulang pagi setiap hari. sudahlah. Ayo tidur sana. 我这里就先给妹妹行礼了，等事情办完之后，我再亲到府上去谢。 Aku pergi ya. 妹妹， Kamu cepat tidur. 需要什么只管拿给我。别多问我，只求你心情清静，只要二弟也要在和内府中待人一样，不要再放心。 Apa yang harus aku lakukan? Sudah tenanglah.
Jangan mengacaukan Katakan semuanya. apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Ayo katakan, aku Iya, mohon iya. padamu. Ada Tenang, apa Sob. ini? Sekarang tenang ya. Kepala Biro, ada apa ini? Sudahlah, jangan mengacaukan. Cepat cari orang. Iya, baik. Tolong katakan padaku, apa yang terjadi? Hujan deras membuat longsor di utara dan orang yang bertugas terbawa longsor. Aku mohon tolong cari dia. Apa yang terjadi? Kenapa aku menangis? Xiao Jiajing. Hah? Icu, kau tidak usah khawatir ya. Aku sudah meminta kakak iparmu menjaga Xiao Chu. Kamu boleh tenang. Tasan itu adalah orang yang punya hoki. Nyawanya pasti panjang. Dia bisa melewati semua ini. Kakak ipar, Berdiri. Mandor, Aku mau tanya. Apa yang kau lakukan saat longsor? Hah? Kau lari dari tugas kan? Apa kau tahu? Kalau di medan perang, kau adalah tentara yang melarikan diri. Jadi tunggu saja hukuman yang akan kau terima. Mandor, dengarkan aku dulu. Aku bekerja hari itu. Di mana lagi kalau bukan di tempat kerja? Dengar ya, kau telah memfitnah aku. Aku memfitnah? Baik. Kau bilang kau bekerja kan? Hah? Kemana Tasan? Katakan kemana Tasan? Bagaimana aku tahu kalau Tasan ada di mana? kakak ipar. Dokter, bagaimana kondisinya? Dia patah tulang belakang dan ada tekanan pada syarafnya. Pembekuan darah di otaknya. Kami tidak bisa melakukan operasi. Jadi Kakak ipar, tolong. Nyonya, tolong dokter, Nyonya, lakukan sesuatu untuk suamiku. Aku mau selamatkan dia. Aku mohon dokter, bangunlah selamatkan. Nyonya, bangun. Lakukan sesuatu. Aku mohon. Bangun dulu Nyonya. Aku mohon dokter. Dengarkan Aku mohon. aku. Nyonya, bangun. Nyonya, Selamatkan dengarkan dia. dulu. Icu, Aku Nyonya, mohon dokter, Nyonya. selamatkan suamiku. Nyonya, bangun dulu. Lakukan sesuatu dokter, aku mohon. Aku mohon selamatkan dia. Selamatkan Iya, dokter. iya. Dengarkan dulu Nyonya. Nyawanya bisa diselamatkan. Tapi dia akan koma. Koma. Kakak ipar. Wang Tasyan, kau tidak boleh ingkar janji pada aku dan juga Xiao Shu. Kau bilang akan belikan televisi yang besar dengan layar berwarna. Xiao Shu menunggu di rumah. Kau dengar? Kau tidak boleh meninggalkan aku dan Xiao Shu. Kau janji kan? Tidurlah. Tidurlah, besok kau pasti akan baikkan, ya? Dia kehilangan kemampuannya menggerakkan dirinya dan panca indera. Kapanpun bisa masuk kondisi kritis. Jangankan rumah sakit seperti kita, di Beijing sekalipun tidak akan ada gunanya. dokter, seperti yang kau bilang, Tasan akan cacat. Dokter, dia masih sangat muda. Tolong sembuhkan dia. Maaf. Dokter. Kau jangan khawatir. Hah? Aku akan membawamu pulang. Aku dan Xiao Shu akan merawatmu. Hah? Kita tidak takut pada apapun.
Ayah, kenapa? Ada apa dengan ayah? Ayah tertidur. Dan ibu tidak tahu kapan akan bangun. Aku mau ayah bangun dan bicara denganku. Xiao Xiu. Kau adalah anak laki-laki ibu. Kalau kau ingin ayah bangun dan bicara denganmu, kau harus menjaganya bersama ibu ya. Kau harus menjadi laki-laki yang kuat. Kau mengerti? Keluarga harus bisa menjaga kulit pasien, sering memijatnya, membalikan badannya, dan membersihkannya untuk menghindari luka tekan. Obat ini tidak boleh putus. Saya bersimpati padamu. Sakit seperti ini, kamu harus siap secara mental dalam jangka waktu yang lama. Ayah, ayah. Satu, dua, Xiao, tolong bantu ibu mendorong ayah. Tiga, ya, sudah. Hei, Direktur, tinggal menunggumu. Mereka sudah datang. Kepala Biro Ciu membawa beberapa pedagang kaos kaki ke pabrik. Baiklah. Mereka ada di dalam. Ya. Wah, Keren sekali mesinnya di sini. benar-benar keren sekali. Iya, mesin ini dilengkapi dengan motor kecepatan kesini. ganda. Butuh 6-7 menit untuk memproduksi sepasang kaos kaki. Hei, lihat. Toko legendaris desa kita, Bulu Ayam sudah datang. Belum bisa dibilang tokoh legendaris. Maafkan aku ya, aku berpulang. Senang bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih. Iya. Aku beritahu, kaos kaki Yichu miliknya sangat laris. Seluruh masyarakat Shanghai dan Beijing membeli merek ini. Susah sekali aku bertemu dengannya. Direktur Chen. Iya. Sekarang kau adalah toko legendaris di desa ini. Asal kau mendapat kaos kaki Yichu ini, kau bisa mendapat uang tanpa menjual. Luar biasa. Bukan hanya kualitasnya saja yang bagus, namanya juga bagus. Ini sangat Bulu luar ayam. biasa. Bulu ayam. Hebat Bulu sekali. ayam. Wah, bulu ayam. Kenapa Paman datang? Iya. Dia mau ikut kita di sini. Dia bilang dia mau bekerja dengan keponakannya untuk mencari uang. Kau yang bawa? Iya. Iya. Pamanmu datang ke sini untuk membantu. Kata orang, pergi berperang harus mengandalkan kerjasama dan kepercayaan yang kuat. Apa? Dia tidak boleh begitu. Pamanmu itu sudah tua. Soal aku membantumu, aku tidak pernah bilang lagi padanya. Kau harus berikan posisi bagus pada pamanmu, mengawasi atau apapun. Boleh Paman. Yang benar. Iya. Berbaringlah. Kyuyan sangat baik dan penurut. Tutup matamu ya. Beli sebidang tanah, ditanam bibit, beli sepucuk senapan, ditembakkan berbunyi, dor. Beli sepotong dupa, mengenang Amai. Beli gadis kecil bernama Ahoy. Sekarang tidurlah ya. Cuci di mana? Hah? Cuci? Oh, ikut aku, ayo. Di mana istrimu? Dia
saat itu ingin mengajakku sekolah di luar negeri bersamanya. Aku tidak mau. 6 bulan yang lalu, dia pergi ke Amerika sendirian. Kalau begitu kau sudah setengah tahun menjaga anakmu sendiri. Kemanapun aku pergi dia selalu ikut. Dia masih kecil dan belum bisa mandiri. Ini tidak bisa, Kak. Ini bukan solusi untuk jangka panjang. Aku harus bicara masalah ini denganmu secara detail. Jiang He, dengar baik-baik ya. Aku mengundang pedagang kaos kaki Yiwu kali ini untuk mengunjungi pabrikmu. Tebak mereka bilang apa? Mereka semua sangat salut denganmu. Aku dengar kaos kakimu ketika masuk ke pasar Beijing dan Shanghai langsung habis dibeli dalam beberapa hari. Aku benar-benar tidak percaya pabrik kaos kaki yang kecil bisa makmur dibuat olehmu. Makanya aku bilang, emas selalu bersinar dimanapun berada. Aku rasa kau tidak melihat kerja kerasku. Seluruh pabrik kita punya 3 shift kerja. Pekerja dan mesin tidak punya waktu istirahat. Mereka capek setengah mati. Permintaan produk lebih besar dari pemasok. Jadi, aku ingin mengatakan padamu kenapa kau sembarangan buka bot, melanggar peraturan ekonomi. Mereka bilang asalkan permintaan dari Yiwu, kau akan langsung memberikannya. Prinsip apa ini? Untuk orang Yiwu, aku juga orang Yiwu. Kenapa aku tidak boleh membantu orang sekampungku? Benarkah? Kau tidak berencana untuk pulang ke Yiwu? Kau sendiri pun tidak tahu, Yiwu sudah banyak berubah belakangan ini. 2 tahun ini telah dibangun pasar perdagangan. Bentuknya seperti stasiun kereta. Megah sekali. Bahkan tiang-tiangnya dibuat dari beton. Jangan katakan padaku. Kalau aku berencana mau pulang, aku akan memberitahumu. Kau terlalu keras kepala. Aku keras kepala. Aku keras kepala. Aku keras kepalaku dari pamanku. Belakangan ini apa kau bertemu dengannya? Paman Cinsue. Iya. Oh, dia di desa membuat pabrik bulu ayam. Dengan mengumpulkan bulu ayam untuk dibuat kemoceng. Hei, Nona Feng selalu kesini untuk mengambil kaos kaki. Tidak pernah bilang ya? Tidak ada. Tidak mudah bagiku untuk menanyakan masalah ini. Sebenarnya, beberapa tahun ini aku sering mengirimnya uang. Tapi dia tidak mau. Dia kembalikan lagi. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan masalah saat itu, aku tidak pernah perhitungan. Dan lagi, siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua orang juga sudah tahu. Yang jelas dia yang salah. Tapi sayangnya dia membuat kelihatannya seperti dia yang benar. Jangan bicara lagi. Jiang He, kalian berdua memiliki temperamen yang sama. Memendam dendam, begitu ya? Iya benar. Banyak orang desa datang ke sini untuk mengambil kaos kaki. Semua dimarahi dan disuruh pulang. Kau tahu kenapa? Karena nama mereknya adalah Yichu. Itulah alasannya. Bagaimana, Chen Jiang He? Seumur hidup di dalam hatimu, hanya ada dia yang kamu cintai. Dia selalu ada di hatiku. Tapi sayangnya sekarang tidak ada waktu lagi. Aku pernah mencarinya dan aku temukan. Dia sudah menikah. Kenapa aku baru mendengarnya kali ini? Kapan? Jiang He, ini adalah saranku untuk masalah perasaan. Kalau sudah kehilangan, ya kehilangan selamanya, iya kan? Sekarang dia sudah hidup bahagia. Tidak perlu lagi menderita menunggunya. Yichu, terimalah uang ini. Ambillah sebagai ungkapan simpati kami. Tasan adalah orang yang baik pada semua orang. Siapa yang butuh pertolongan, pasti dia tolong. Kalau kamu ada masalah, beritahu aku ya. Kami semua pasti akan membantumu. Ya? Kepala Biro, apa uang bantuan kecelakaan Tasyan belum disetujui? Yichu, aku tidak ingin merahasiakan darimu. Malam itu bukan tugasnya Tasan. Tapi kenapa dia ada di sana? Tidak ada yang tahu. Dan kita masih menginvestigasi. Tolong mengerti ya. Pasti ada yang tahu apa yang dilakukan saat itu.
Kau tahu berapa besar biaya yang kukeluarkan setiap harinya untuk cairan infusnya? Icu, Aku akan ajukan tuntutan. Icu tolonglah. Ayo ambil uang ini. Halo? Permisi. Bisa dibantu? Ya, Ini resep yang diberikan dokter. Bisa kau berikan obat untuk pemakaian selama sebulan? Nanti aku cari uangnya untuk segera melunasinya. maaf tidak bisa. Rumah sakit ini punya peraturan. Aku harap kau mengerti. Tapi dia terluka saat bekerja. Keluarga kami sangat kesusahan. Aku mohon tolong bantu kami. Kalau kau merasa ini kondisi spesial, pergi keluar dan belok kanan temui kepala rumah sakit. Ya, maaf, saat ini aku sedang sibuk. Aku harap kau mengerti, ya. Selanjutnya. Tapi... Ini dokter. Iya. Baik. Ada apa? Aku sakit Bentar ya. perut. Iya, lama sekali dok ya. Bagaimana? Bisa kan? Tolonglah. Ya, aku mohon tolong. Lihat sendiri. Ini benar. Lihatlah. Dengar ya, target kita sekarang adalah orang luar negeri. Jadi harus menjual kaos kaki yang jauh lebih bagus. Aku sudah bilang, lihat lagi. Lihatlah kualitas produknya. Lihat motifnya dan juga rancangannya. Bagian ini sempurna sekali kan? Kami tidak kalah dengan merek lainnya. Aku beritahu ya, ini dijual di banyak toko yang ada di Shanghai. Kau bisa memeriksanya. Hampir ada di seluruh Shanghai. Baiklah, begini saja. Aku tidak memaksamu untuk memutuskan sekarang. Kau bisa bawa pulang dan coba pakai. Kita menjadi teman juga boleh. Maaf ya. Nona. Lama tidak bertemu dengan Direktur Chat. Kenapa sekarang kau menjadi sales? Bukan sales. Bukan itu. Aku beritahu ya, kaos kaki mereka tidak lebih jelek dari merek Tianji. Ya, begitulah. Semuanya berkualitas tinggi. Ya, begitulah. Teman di luar negeriku saja sangat menyukainya. Ya sudah, kalau begitu kami pesan sedikit dulu ya. Terima kasih banyak. Kakak ipar, sekarang ini Cacing tidak ada di rumah. Kami juga khawatir dengan kecelakaan yang menimpa kakak. Oh iya, ini gaji kami selama beberapa bulan setelah dikurangi keperluan sehari-hari. Ini, ambillah. Aku ingin penjelasan. Suamimu tidak punya hati. Tidak takut kena karma. Tapi dia tidak ada di rumah. Cao Ciacing, keluar kau! Kalau tidak keluar, aku akan menerormu setiap hari. Jangan jadi pengecut, keluar kau sekarang! Sedang apa kalian di situ? Pergi sana! Xiao, ini sudah dingin. Kalau kau makan, kau bisa sakit perut nanti. Kalau kau mau makan, bilang pada ibu ya, nanti ibu panaskan. Siapa yang memberikan ini? Ada beberapa paman dan juga paman mandor. Xiao, mulai besok, ibu akan pergi mencari uang.
Kau di rumah ya menjaga ayah. Jangan main kemana-mana. Ibu sudah menyiapkan sarapan, ada di panci. Ibu janji, sebelum gelap ibu sudah pulang. Kamu ngerti? Sini sayang, peluk ibu. Kau anak ibu yang baik. Harga kartunya berapa, Bi? 1 set 2 yuan. Ici, apa yang sudah kau lakukan? Apa tidak berlebihan? Aku mencari uang. Ada apa? Memangnya tidak boleh aku mencari uang? Tentu saja bagus menjadi orang yang mandiri. Tapi kalau kamu taruh stand di depan pintu, itu mengganggu orang. Di samping kan masih luas, memangnya tidak bisa jalan? Lagi pula ini dekat dengan sekolah. Aku menjual mainan anak-anak. Memangnya tidak boleh ya? 1 yuan 3 kelereng, kau mau? Aku mau. Iya, sebentar ya. Sebaiknya kau tidak usah mengambil shift malam. Di luar itu ribut sekali. Bagaimana kau bisa tidur? Bagaimana kau bisa kerja nanti malam? Sudah diam. Pergi ke sana. Kau! Xiaojiang bolos kerja untuk bermain kartu. Yang bertugas adalah Wang Tazan. Siapa yang berteriak paling kencang, akan kuberikan kelereng gratis. Xiaojiang bolos kerja untuk bermain kartu. Yang bertugas adalah Wang Tazan. Ini. Masih ada steak. Aku mau steak setengah matang. Dan 2 botol jus. Hei, sedang melihat apa? Di sini ada orang Eropa. Bisakah tidak seperti orang desa yang baru masuk kota? Kamu minum anggur impor? Ya boleh, tidak masalah. Oh ya, aku ingin melihat menunya. Sini biar kulihat. Ini aku yang traktir. Kau tidak menghargaiku ya. Kau sudah membantuku. Aku berutang padamu. Jadi kali ini aku yang traktir. Aku sudah pasti pesan yang ini. Iya, yang ini. Maafkan aku ya. Perutku tidak enak belakangan ini. Jadi sebaiknya batalkan saja pesanan daging dan juga jusnya. Aku mau minum anggur saja ya. Terima kasih. Baiklah. Pesanan sesuai yang aku bilang tadi ya. Iya, Nona. Iya, silakan pergi. Baik. Iya, tidak berubah lagi. Tidak berubah. Direktur Chen, Iya. aku kan sudah membantumu membohongi Yamashita orang Jepang itu. Sekarang kau traktir aku. Aku akan bayar. Aku yang traktir, tenang saja. Tidak aku sangka kau bisa mengolah pabrik sekecil itu dengan luar biasa. Oh ya, kaos kaki yang kau berikan sudah aku pakai, nyaman sekali. Aku beritahu ya, orang yang sudah memakai kaos kaki pabrik kami akan menyukainya. Direktur Chan, kau punya kemampuan, kenapa kau masih bekerja di pabrik kecil dan bekerja untuk orang lain? Dengar-dengar kau orang Yiwu. Iya, aku orang Yiwu. Sekarang Yiwu berkembang dengan pesat. Iya. Kenapa? Sepertinya kau menyembunyikan rahasia, masalah cinta. Ayo kita minum. Tersedak, jangan minum seperti itu. Ini bukan bir. Muntahkan kalau kau tidak kuat. Aku akan kehilangan berapa puluh yuan kalau dimuntahkan. Kalau begitu minum lagi. Tidak. Kau duluan saja.
kau ambilkan uangnya. Terima kasih. Bantu hitung untuk ayah ya. Sana, sana. Ayah, ibu bawa uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah bisa hitung sampai 10 ya? Pintar anak ibu. Tasyan, sekarang aku berjualan di dekat sekolahan supaya laku. Karena di kampung kita sedikit sekali orangnya. Kalau di sekolah banyak sekali anak-anak dan mereka suka sekali dengan mainan. Dan barang yang kujual pasti selalu habis setiap harinya. Kalau Xiaoxiu sekolah, aku bisa berjualan sambil menjaganya. Kau tenang saja. Ibu, ayah tersenyum. Tersenyum bagaimana? Kau jangan bicara sembarangan. Aku lihat tadi mulutnya bergerak. Benar kau melihatnya? Ayahmu pasti senang sekali. Ibu bisa mencari uang untuk kita. Benar kan? Kau sudah menghabiskan banyak uang. Kau baik-baik saja kan? Seharusnya jangan kau habiskan minumannya. Kalau tidak diminum, sayang. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Seharusnya aku yang sadar ya. Di mana kau tinggal? Biar aku antar. Kau kenapa? Kau baik-baik saja kan? Jangan sentuh aku. Jangan. Dengar, ini di Hotel Bintang 5, bukan di desa. Jangan duduk seperti itu. Aku akan mempekerjakanmu. Kau sangat pintar. Aku pasti akan mempekerjakanmu menjadi sales. Ya, aku janji. Kau sanggup mempekerjakanku? Lagi-lagi kau sudah menghina aku ya. Aku yakin kaos kaki merek Yichu suatu hari nanti akan keluar dari Asia dan pasti akan menembus dunia. Percayalah padaku. Merek Tianse yang terkenal saja tidak berjalan sampai sana. Kau sangat berambisi. Pinggirkan saja merek yang terkenal itu. Berikan aku setengah tahun. Aku akan menambah beberapa produksi dan kita pasti akan bersaing dengan merek itu. Masing-masing kan punya pasar. Baiklah, akan aku tunggu. Kenapa? Di sana toiletnya. Halo, Kak. Kau di mana? Baiklah, kalau begitu aku segera ke sana. Toilet! Kak, ada apa? Takuang, coba lihat siapa yang sedang muntah di sana. Kenapa aku tidak bisa ke toilet dengan tenang? Hah? Baiklah, aku mengerti. Hei, sudah selesai belum? Kalau sudah cepat keluar. Hei, aku bicara padamu. Sudah selesai belum? Cepat keluar. Kak Bulu Ayam? Kenapa kau datang ke Shanghai? Kenapa aku tidak boleh tinggal di toilet? Apa kau tahu di dalam toilet itu ada siapa? Siapa? Direktur Liu. Kenapa kau bisa bersamanya? Aku ini sedang melakukan bisnis. Kau tahu kan kalau aku sudah mendapat izinnya aku bisa untuk berapa? Kau sudah tidak berjualan sarung tangan. Xiaoku bagaimana? Ceritanya panjang, Kak. Apa kakak sudah menemukan Lu Yichu?
Takwang, kemana saja kau? Kak, begini ya. Aku selesaikan ini dulu. Aku tinggal di hotel ini, Kak. Ruang 9009. Besok kita bertemu lagi, Kak. Bagaimana? Baiklah, aku kesana dulu ya, Kak. Aku datang. Hebat, di toilet pun masih bertemu dengan orang yang kamu kenal. Kau baik-baik saja kan? Kenapa tidak jawab? Apa yang kau pikirkan? Aku merasa kau menarik juga. Saat bicarakan pabrik kaos kaki kau sangat bersemangat. Tapi saat bicarakan masalah pribadi kau jadi bisu. Direktur Chen, kelihatannya kau menyimpan banyak rahasia. Kau belum beritahu aku, kenapa kau meninggalkan Yiwu? Orang yang tadi bukannya sekampung denganmu. Apa semua orang bisa berubah?